Kita sering banget ya dengar kata pengorbanan. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin apa artinya pengorbanan yang sesungguhnya? Nah, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bisa dibilang mendefinisikan arti kata itu. Kita akan ikuti perjalanan luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukan cuma cerita, tapi ini soal iman, logika, dan ketaatan yang wow, luar biasa. Oke, jadi kita akan bahas apa aja? Pertama, kita kenalan dulu siapa sih Nabi Ibrahim itu. Terus, kita ikuti pencarian spiritualnya yang keren banget. Setelah itu, kita lihat ujian super berat yang beliau hadapi, dan puncaknya soal perintah kurban itu. Dan terakhir, yang paling penting, apa sih yang bisa kita ambil dari semua kisah ini buat kehidupan kita sekarang? Sip, kita mulai dari yang pertama. Ayah para nabi. Kedengerannya agung banget ya. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok di balik gelar ini? Yuk, kita kenalan lebih dalam sama Nabi Ibrahim dan kenapa gelar ini begitu melekat dan penting banget. Nah, ini dia jawabannya. Gelar ayah para nabi ini bukan tanpa alasan loh. Kenapa? Karena dari garis keturunan beliaulah lahir banyak banget nabi dan rasul setelahnya. Bayangin aja, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad semuanya adalah keturunan beliau. Ini yang bikin posisi Nabi Ibrahim itu jadi kayak pilar utama gitu dalam sejarah para nabi. Kalau kita lihat silsilahnya, beliau ini adalah nabi dan rasul yang ke-6. Dan yang menarik, beliau ini keturunan generasi ke-10 dari Nabi Nuh. Jadi akarnya itu sudah sangat dalam di sejarah para nabi. Sebuah warisan yang nantinya akan beliau teruskan dengan cara yang benar-benar luar biasa. Oke, bagian ini nih yang menurut saya paling menarik. Kisah keimanan Nabi Ibrahim itu unik banget. Imannya itu nggak dimulai dari wahyu atau perintah yang tiba-tiba datang. Bukan. Imannya itu dimulai dari sebuah pencarian. Beliau pakai akal, pakai logikanya buat bertanya, mengamati, dan akhirnya menemukan kebenaran. Keren kan? Coba deh kita bayangin, waktu itu di sekelilingnya semua orang menyembah berhala. Tapi beliau, sebagai seorang pemuda, malah menatap ke langit dan bertanya satu pertanyaan yang sangat mendasar. Pas lihat bintang gemerlapan, dalam hatinya dia bertanya, apa mungkin ini Tuhanku? Tapi ternyata bintangnya terbenam. Logikanya langsung jalan. Masa sih Tuhan bisa hilang? Gak mungkin. Pandangannya pun beralih ke bulan, yang sinarnya lebih terang. Dan pertanyaan yang sama muncul lagi. Kalau gitu, apa bulan ini Tuhanku? Ternyata bulan juga sama, terbenam juga. Sampai akhirnya fajar menyingsing dan muncullah matahari. Wah, cahayanya terang banget, jauh lebih besar, lebih perkasa dari yang lain. Mungkin saat itu beliau berpikir, nah, ini dia, ini pasti Tuhanku, kan yang paling besar? Tapi matahari yang super perkasa itu pun tenggelam. Dan di momen itulah beliau sampai di sebuah kesimpulan yang logis banget tapi juga sangat dalam. Tuhannya itu bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari. Semua itu kan ciptaan yang bisa datang dan pergi. Tuhannya yang sejati pastilah Sang Pencipta, yang abadi, yang gak kelihatan tapi menggerakkan semua itu. Nah, keyakinan baru yang beliau temukan pakai logikanya ini nggak butuh waktu lama buat diuji. Dan ujian pertamanya ini bukan main-main. Beliau langsung berhadapan dengan penguasa paling tiran pada masanya, Raja Namrud. Setelah yakin dengan Tuhannya, Nabi Ibrahim ini nggak diam aja. Beliau justru kembali ke pusat kekuasaan, ke Babilonia. Dan dengan berani, beliau menentang langsung sistem kepercayaan yang jadi pondasi kekuasaan Raja Namrud, yaitu penyembahan berhala. Jadi ini kayak pertarungan dua kekuatan ya. Di satu sisi ada kekuasaan Raja Namrud, yang puncaknya cuma bisa bikin api yang membakar. Tapi di sisi lain, ada kekuasaan Allah yang jauh lebih besar, yang bisa mengubah api panas itu jadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Di sini kelihatan jelas banget kan, mana kekuatan yang sejati. Dan buat puncak kesombongan Namrud dan pasukannya, mereka yang merasa begitu kuat, hancurnya bukan sama tentara musuh, tapi sama makhluk yang dianggap paling remeh. Nyamuk. Allah kirimkan jutaan nyamuk yang akhirnya menghancurkan mereka semua. Ini pelajaran telak banget ya, kalau kesombongan itu pasti akan kalah. Kalau tadi ujiannya sudah berat, ternyata ujian terbesarnya belum datang. Ini adalah ujian soal iman dan ketaatan, yang ya ampun benar-benar menguji hati sampai ke batasnya. Kisah yang luar biasa ini punya 4 tahap penting. Jadi pertama, datang perintah dari Allah lewat mimpi. Perintah yang gak kebayang, yaitu menyembelih putranya sendiri, Ismail.
Terus yang kedua, dan ini yang bikin merinding, Ismailnya sendiri patuh dan ikhlas. Ketiga, waktu mereka mau melaksanakannya, setan datang menggoda. Tapi mereka tetap teguh. Dan yang keempat, di detik-detik terakhir, datang keajaiban dari Allah. Jadi, karena mereka berdua sudah membuktikan level ketaatan dan keikhlasan yang paling tinggi, Allah pun membalasnya dengan rahmatnya. Kepatuhan total mereka itulah yang dijawab dengan sebuah keajaiban. Nah, peristiwa besar inilah yang kemudian jadi asal-usul salah satu syariat terpenting dalam Islam. Yup, betul, ibadah kurban. Setiap tahun pas Idul Adha, jutaan umat Islam di seluruh dunia itu sebenarnya sedang mengenang dan meneladani pengorbanan luar biasa Nabi Ibrahim. Oke, dari semua kisah yang epik tadi, sekarang pertanyaannya buat kita. Gimana caranya kita mengambil semangatnya? Gimana cara kita menarik pelajaran dari ribuan tahun lalu itu ke dalam kehidupan kita hari ini? Ternyata, semangat pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim itu nggak harus selalu dalam bentuk ujian yang besar dan dramatis loh. Semangat itu bisa kita wujudkan dalam hal-hal kecil sehari-hari. Contohnya, kayak bantu orang menyeberang jalan, itu kan pengorbanan waktu. Atau menyumbangkan tabungan buat korban bencana, itu pengorbanan harta. Bahkan sesederhana rajin sholat atau saling menghargai pas lagi diskusi, itu semua adalah bentuk ketaatan. Itu semua adalah cerminan dari semangat beliau. Dan intinya, pelajaran terbesar dari seluruh hidup Nabi Ibrahim itu adalah sebuah janji. Janji bahwa ketaatan yang tulus kepada Allah, bahkan ketika terasa berat banget sekalipun, ujung-ujungnya pasti akan membuahkan berkah dan ridho darinya. Itulah warisan abadi dari beliau untuk kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Setelah mendengar dan merenungkan kisah keimanan Nabi Ibrahim yang begitu kokoh ini, kira-kira tindakan nyata apa sih yang bisa kita lakukan mulai hari ini yang terinspirasi dari beliau?